Nah, di sini teman-teman bisa perkirakan, misalnya untuk kelahirannya itu tahun berapa, maka di sini bisa disesuaikan ya untuk dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Ya, mana di sini yang menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana sih kita itu mengisi daftar riwayat hidup jika orang tua atau anggota keluarga kita ini sudah meninggal dunia. Dan bahkan orang tua ini sudah lama meninggal dunia, sehingga kita nggak tahu ya untuk, beliau itu lahirnya kapan, meninggalnya kapan, supaya nanti bisa disimpan ya dalam sistem pemberkasan SSCASN. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengisian DRH, di sini ada bagian pengisian yaitu riwayat perorangan, yaitu data perseorangan kita, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan juga organisasi, serta bagian akhir ini adalah kita upload dokumen pemberkasan, teman. Nah, di sini pada bagian yang keempat, ini adalah kita mengisi riwayat keluarga kita. Tentunya untuk pengisian riwayat keluarga, di sini ada berbagai macam data yang harus kita isikan. Nah, di sini teman-teman, yaitu yang pertama inilah mulai dari istri atau suami kita, kemudian anak, kemudian orang tua kandung, kemudian saudara kandung dan juga bapak atau ibu mertua. Ya, mana di sini ini kita sesuaikan dengan data realita yang ada, teman-teman. Oke, selanjutnya terkait tentang pertanyaan, jika misalkan ya, misalkan saja, mohon maaf, ini misalkan orang tua kandung ini dari teman-teman ini sudah meninggal. Misalkan di sini dari orang tua kandung ini sudah meninggal, entah itu ayah atau ibunya atau bahkan keduanya. Nah, di sini misalkan saja teman, misalkan untuk ayah yang sudah meninggal, ayah kandung ya. Nah, di sini kita klik sini. Nah, ini untuk bagian ketiga, orang tua kandung. Kita klik tambah riwayat orang tua kandung, kita klik. Nah, kemudian di sini pada bagian ini kita kita isikan yaitu terkait tentang data-datanya ini wajib kita isikan teman-teman, yaitu untuk orang tua kandung misalkan ayah ya, misalkan untuk ayah yang sudah meninggal, ini kita bisa untuk yang pertama. Nah, di sini, untuk NIK dan juga nomor KK untuk ayah yang sudah meninggal, ini kita tidak perlu diisikan teman-teman. Nah, ini ada keterangannya ya, yaitu kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK. Nah, ini teman, dikarenakan kalau sudah meninggal, ini untuk NIK-nya dan nomor KK ini sudah tidak berlaku ya, makanya di sini kita kosongkan. Kalau misalkan kita kosongkan, ini nanti nggak akan bisa disimpan, maka karena di sini ada tanda bintang merah, ini wajib kita isi. Nah, untuk pengisiannya bagaimana? Maka di sini kita kasih angka 0, teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nomor KK ini juga kita kasih angka 0. Kalau misalkan di sini kita kasih angka strip ya, angka strip ini nggak bisa, teman. Jadi kita kasih angka 0 seperti ini. Nah, ini. Berikutnya, setelah itu maka di sini kita pilih pekerjaannya ya. Jadi kalau misalkan ayah sudah meninggal, maka di sini kita kasih untuk NIK-nya ini angka 0, kemudian nomor kakak ini juga angka 0. Berikutnya untuk pekerjaan, nah di sini supaya nanti, bisa disimpan untuk pekerjaannya ini ditulis yaitu tidak bekerja ya teman-teman. Nah ini kita tulis tidak bekerja. Kemudian untuk namanya, ini ditulis, yaitu namanya bapaknya almarhum itu siapa. Nah, misalkan adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini setelah kita memasukkan nama kita, maka di sini, untuk tempat lahirnya, ini tentunya kita ingat ya teman-teman, untuk tempat lahirnya itu di mana. Kalau misalkan mungkin, meninggalnya sudah lama, maka teman-teman untuk yang tempat lahir dan juga tanggal lahir ini bisa diperkirakan ya, entah itu nanti tanya ke saudara terdekat atau mungkin kakek neneknya, atau mungkin tanya kepada Pak RT teman-teman. Nah ini bisa juga tanya kepada keluarga. Nah misalkan di sini, untuk tempat lahirnya ini adalah di Ngawi misalkan. Nah maka di sini kita isikan,
seperti ini. Berikutnya kita pilih yang auto complete ya. Nah ini, untuk tanggal lahirnya, di sini kalau misalkan, kita nggak isi, dikosongkan, maka ini nggak akan bisa disimpan ya teman-teman. Nah ini nggak akan bisa disimpan. Misalkan di sini kita langsung klik simpan, ini maka di sini nggak akan bisa disimpan. Harap mengisi bagian yang ditandai ya dengan merah sebelum menyimpan. Kita klik baiklah, maka ini wajib kita simpan. Makanya di sini terkait tentang data ini kita harus bertanya ya, bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Nah, kalau misalkan nggak tahu ya diperkirakan untuk tahunnya gitulah ya teman-teman ya. Ini kita perkirakan untuk, tahunnya. Nah, di sini teman-teman bisa perkirakan, misalnya untuk kelahirannya itu tahun berapa, maka di sini bisa disesuaikan ya untuk dipilih. Jadi bisa berdasarkan pada perkiraan, dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan, nggak kita isi, ini nggak akan bisa kita simpan. Nah, ini setelah saya bertanya kepada, keluarga atau Pak RT misalkan, diketahui bahwa kelahirannya ini adalah tahun 52. Kemudian di sini kita harus memilih untuk bagian bulannya. Nah, di sini misalkan adalah bulannya bulan ini, tanggalnya tanggal, ini. Kemudian untuk perusahaan atau instansinya, tentunya kalau misalkan di sini ditanyakan terkait tentang perusahaan atau institusi, ini adalah institusi tempat bekerja ya. Karena di sini kita sudah pilih untuk belum atau tidak bekerja, maka di sini kita bisa tulis strip ya teman-teman. Nah ini, dan untuk jenis kelaminnya karena laki-laki, maka di sini pria. Nah di sini yang paling penting, karena sudah meninggal ini, di sini kita bisa pilih yang di sini, yaitu meninggal dunia. Nah ini teman-teman. Nah, berikutnya setelah seperti ini, maka kita bisa menyimpannya. Untuk menyimpan kita klik sini, klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan, ibunya ini juga sudah meninggal. Nah, jika ibunya sudah meninggal, maka caranya sama. Di sini ditulis angka 0, kemudian di sini angka 0 biar disimpan. Kemudian di sini tidak bekerja, ini ya teman-teman. Kalau misalkan memang sudah meninggal dan cara sampai bawah ini adalah sama teman-teman. Namun kalau misalkan, di sini ibunya belum meninggal, maka di sini kita isikan, mulai dari NIK, nah ini kita isikan sesuai dengan NIK-nya, kemudian sesuai dengan nomor KK-nya dan lain sebagainya. Untuk pekerjaannya disesuaikan. Nah ini teman-teman, ini kita sesuaikan. Kalau misalkan sudah sepuh, ini kita bisa juga pilih tidak bekerja ya. Untuk nama kita isi, tempat lain dan data-data lainnya ini adalah diisi sama dengan halnya yang tadi. Cuman yang membedakan di sini adalah statusnya ini masih hidup teman-teman. Nah seperti ini ya. Sama juga halnya dengan untuk misalkan anak ya, misalkan. Nah ini mohon maaf, misalkan saja anak ini ada yang sudah meninggal. Karena untuk riwayat ini harus kita lengkapi semua teman-teman. Misalkan kita punya anak, ini kita isi semua, orang tua kandung dan seterusnya, termasuk saudara kandung. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, untuk saudara kandung ini kalau misalkan saudara saya itu ada, 7 atau 8, apakah kita harus isikan semua? Meskipun mereka sudah pindah kakak sendiri, nah ini wajib kita isikan teman-teman, dikarenakan yang namanya ikatan keluarga itu nggak akan bisa terpisah sampai kapanpun. Nah ini wajib kita isikan teman-teman. Nah kalau misalkan anak kita sudah meninggal, maka juga seperti itu tadi teman-teman. Kalau misalkan belum, ini kita isikan sesuai dengan cara seperti biasanya ya. Kemudian termasuk juga saudara kandung, ini kita isi semua. Bapak ibu mertua kalau misalkan, sudah menikah misalkan, sudah menikah gimana tuh? Sudah meninggal, nah ini juga sama teman-teman. Kalau misalkan belum meninggal, nah ini kita isikan sesuai dengan, data, yang sebenarnya. Oke, demikian sobat-sobatnya terkait tentang cara mengisi DRH orang tua atau saudara, anggota keluarga yang sudah meninggal itu bagaimana. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.